Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga kabarnya selalu sehat. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali berbagi video tentang Microsoft Excel. Nah, tepatnya yaitu cara menggunakan rumus fungsi if. Fungsi if adalah salah satu fungsi logika paling dasar, namun sangat berguna di Microsoft Excel. Fungsi ini memungkinkan kita untuk membuat keputusan sederhana berdasarkan suatu kondisi yang kita tetapkan. Sederhananya, if akan mengevaluasi suatu pernyataan benar atau true dan salah atau false, lalu memberikan hasil yang berbeda tergantung hasil evaluasi tersebut. Nah, untuk menggunakan fungsi if, kita sebaiknya memahami terlebih dahulu operator perbandingan. Nah, inilah operator perbandingan. Ada 6 operator perbandingan. Yang pertama yaitu ada tanda sama dengan. Kemudian yang kedua, ada tanda lebih dari. Yang ketiga, lebih dari atau sama dengan. 4, kurang dari. Yang kelima, kurang dari atau sama dengan. Dan yang keenam, tidak sama dengan. Nah, itulah operator perbandingan yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita menggunakan rumus fungsi if. Dan fungsi if yang akan saya jelaskan kali ini ada 2. Yang pertama yaitu ada fungsi if tunggal dan fungsi if bertingkat. Yang pertama saya akan jelaskan terlebih dahulu fungsi if tunggal. Di sini saya punya data daftar nilai siswa SD kelas 2 tahun ajaran 2024-2025. Dan untuk rumus fungsi if tunggal kita akan gunakan untuk mengisi kolom keterangan. Dan kolom keterangan ini akan diisi oleh lulus atau tidaknya siswa ini berdasarkan nilai rata-rata. Baik, kita langsung masuk saja ke cara penggunaan rumus fungsi if tunggal. Kita tempatkan kursor di kolom keterangan, tepatnya di sel L6. Nah, seperti biasa, dalam penggunaan rumus fungsi, itu wajib diawali dengan tanda sama dengan. Kemudian kita ketikkan rumus fungsinya. Rumus fungsinya yang kita gunakan kali ini yaitu rumus fungsi if. Setelah itu, kurung buka. Kemudian logical test. Logical test ini adalah nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata ini untuk if tunggal saya sudah ada keterangannya, yaitu jika rata-rata lebih dari 75 maka dinyatakan lulus. Lebih dari 75 ini berarti 75 ini tidak termasuk pada kriteria lulus, karena untuk operatornya itu lebih dari. Jika operator perbandingannya itu lebih dari sama dengan, maka rata-rata 75 itu termasuk. Kita ketikkan operator perbandingannya. Jika nilai rata-rata ini, yang J6 ini, yaitu 76,8, itu operator perbandingannya. Jika J6 lebih dari 75, setelah itu, tekan titik koma, ketikkan titik koma, kemudian keterangannya. Jika J6 ini lebih dari 75, maka tanda kutip dan kriteria yang pertama yaitu lulus. Kemudian tanda kutip lagi, setelah itu titik koma. Nah, selain dari itu, otomatis yang kurang dari 75, termasuk 75 ini, itu tidak lulus. Tanda kutip terlebih dahulu, kemudian ketikkan kriteria tidak lulus. Setelah itu, tanda kutip lagi, kemudian tutup kurung. Setelah itu, enter. Maka langsung otomatis keluar untuk kriteria. Dan untuk siswa yang pertama ini mendapatkan kriteria lulus.
Untuk mengetahui keterangan lulus atau tidaknya pada siswa yang lainnya, teman-teman tinggal geser kursor ini tinggal geser kursornya ke sudut seperti ini sampai muncul tanda plus warna hitam seperti ini. Setelah itu, diklik 2 kali pada mouse. Maka akan langsung muncul keterangannya sampai di siswa terakhir. Nah, seperti itulah cara menggunakan rumus if tunggal. Nah, yang kedua saya akan jelaskan rumus fungsi if bertingkat. Ini adalah keterangan untuk rumus if bertingkat dan kita gunakan pada kolom nilai huruf. Tepatnya pada sel M6 untuk yang pertama. Sama seperti tadi, kita awali dengan tanda sama dengan. Nah, sebelumnya, perbedaan antara if tunggal dan if bertingkat adalah jika if tunggal, if-nya itu hanya 1. Nah, kita lihat. If-nya itu hanya 1. Nah, untuk if bertingkat, itu rumus if-nya lebih dari 1. Maka kita langsung saja praktekkan pada kolom nilai huruf ini. Di keterangan untuk if bertingkat ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kondisi yang dimana nilai hurufnya itu ada A, B, C, D, dan E. Keterangan yang pertama yaitu jika rata-rata lebih dari atau sama dengan 90, maka nilai huruf A. Berarti 90-nya termasuk ya, karena ada tanda lebih dari atau sama dengan. Kemudian keterangan yang kedua, jika rata-rata 80 sampai 89, maka nilai hurufnya B. Nilai rata-rata yang kedua ini yaitu nilai rata-rata antara 80 sampai 89. Berarti nilainya itu saat kita masukkan ke operator perbandingan menggunakan operator perbandingan lebih dari atau sama dengan 80. Yang ketiga yaitu jika rata-rata antara 70 sampai 79, maka nilai hurufnya C. Operator perbandingan yang digunakan yaitu lebih dari atau sama dengan 70. Kemudian, jika rata-rata 60 sampai 69, nilai hurufnya itu D. Dan operator perbandingannya yang kita gunakan adalah lebih dari atau sama dengan 60. Dan yang terakhir, ada keterangan jika rata-rata, ini seharusnya jika rata-rata kurang dari 60. Maka nilai hurufnya E. Berarti yang kurang dari 60 itu dimulai dari 59 ke bawah, maka nilai hurufnya E. Oke, kita langsung masuk ke caranya. Kita langsung praktekkan saja, dimulai dari siswa yang pertama. Sama seperti tadi, kita awali dengan tanda sama dengan. Kemudian kita ketikkan fungsi if. Setelah itu kurung buka. Nah, nilai hurufnya itu kita akan lihat dari nilai rata-rata. Berarti if nilai rata-rata C6. Operator perbandingan yang pertama yaitu lebih dari atau sama dengan 90, titik koma, maka nilainya itu, nilai hurufnya itu A. Tanda kutip A. Titik koma. Nah, setelah titik koma, kita masukkan kembali rumusnya, tapi tanpa tanda sama dengan. Titik koma, if, kemudian buka kurung lagi. Keterangan yang kedua yaitu 80, rata-rata 80 sampai 89. Untuk operator perbandingannya berarti lebih dari atau sama dengan 80.
titik koma. Nah, yang lebih dari atau sama dengan 80 ini nilai hurufnya B, titik koma, tanda kutip B. Kemudian titik koma lagi. Yang ketiga, if lagi. Setelah itu kurung buka. Kemudian nilai rata-rata lagi. Nilai rata-rata. Oh maaf, yang tadi setelah if ini kita ketikkan terlebih dahulu untuk nilai rata-ratanya. Kita klik terlebih dahulu nilai rata-ratanya, baru kemudian kita gunakan operator perbandingannya. Setelah itu rentang nilainya dari mulai nilai berapa, rata-ratanya berapa. Setelah itu titik koma, kemudian nilai hurufnya. Jika lebih dari 80 itu kan B, berarti kita ketikkan B. Setelah itu titik koma lagi, kemudian if. Nah, kita klik lagi nilai rata-ratanya. Setelah itu titik koma. Setelah itu operator perbandingan yang ketiga, rentang 70 sampai 79, yaitu perbandingannya kita ketikkan lebih dari atau sama dengan 70. Setelah itu titik koma. Nilai hurufnya berarti C. Titik koma lagi, tanda kutip, kemudian titik koma, if lagi, kemudian kurung buka, kemudian yang keempat, rentang nilai rata-rata 60 sampai 69, berarti nilai rata-rata lagi ya, jangan lupa klik terlebih dahulu nilai rata-rata, kolom nilai rata-rata ini yang pertama, setelah itu titik koma, kemudian operator perbandingan lebih dari 60, lebih dari sama dengan 60, kemudian titik koma, yang lebih dari atau sama dengan 60 itu nilai hurufnya D, tanda kutip D, kemudian titik koma. Nah, yang terakhir itu kurang dari 60 keterangannya untuk menghasilkan nilai huruf E. Nah, yang keterangan yang terakhir ini kita tidak perlu lagi menuliskan operator perbandingannya. Kita langsung masuk saja ke nilai hurufnya. Jadi selain dari 90, lebih dari 90, kemudian lebih dari atau sama dengan 80, lebih dari atau sama dengan 70, dan lebih dari atau sama dengan 60, selain dari keterangan itu, maka nilai hurufnya yaitu E. Kita langsung saja ketikkan kriterianya, tanda kutip E, kemudian tanda kutip lagi, setelah itu kurung tutup. Nah, untuk tanda kurung tutupnya itu kita lihat rumus if-nya ada berapa. 1, 2, 3, 4. Nah, karena rumus if-nya itu ada 4, maka untuk tanda kurung tutupnya itu ada 4 juga. 1, 2, 3, 4. Nah, itu terlihat dari warna tanda kurungnya. Kalau misalkan sudah sampai akhir, tanda kurungnya itu pasti berwarna hitam mengikuti tanda kurung yang pertama, yaitu hitam. Berarti yang terakhir juga pasti warna hitam. Dan di sini juga sesuai. Ada 4 if, berarti tanda kurungnya juga ada 4. 1, 2, 3, 4. Setelah kurung tutup, nah kemudian tekan OK, kemudian tekan enter. Nah, maka akan langsung muncul untuk nilai huruf untuk siswa yang pertama. Untuk siswa lainnya sama seperti tadi, tempatkan kursor sampai muncul tanda plus warna hitam, kemudian diklik 2 kali pada mouse. Akan langsung muncul keseluruhan nilai hurufnya untuk semua siswa. Nah, seperti itulah untuk cara menggunakan rumus fungsi if. Dan rumus fungsi if yang kita gunakan kali ini yaitu itulah untuk penggunaan rumus if. Baik itu untuk rumus fungsi if tunggal dan rumus fungsi if bertingkat. Bedanya
hanya pada untuk prosesnya itu sama ya. Cuman bedanya itu dilihat dari if-nya ini. If-nya itu rumus untuk fungsi tunggal hanya satu, sedangkan untuk fungsi if bertingkat itu if-nya lebih dari satu. Bahkan yang kita gunakan untuk mengisi nilai huruf ini, if yang kita gunakan rumus if-nya ada 4. Itulah kenapa disebut rumus if bertingkat. Nah, seperti itulah untuk cara menggunakan rumus fungsi if pada Microsoft Excel. Semoga teman-teman bisa memahaminya dan teman-teman bisa praktekkan cara ini di rumah. Nah, sekian untuk video yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Jika teman-teman ada pertanyaan, kritik, ataupun saran, bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.